Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana membantah fitnah dan syubhat? Mereka mengatakan kepada orang-orang yang bermanhaj salaf bahwa mereka mudah mengkafirkan sesama muslim. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin." Datangkan bukti-bukti kalian. Datangkan bukti kalau kalian benar, kalau kalian jujur dengan apa yang kalian katakan. Mana buktinya? Mana buktinya ustadz-ustadz bermanhaj salaf mengkafirkan orang dan gampang serampangan mengkafirkan orang? Mana buktinya? Hari ini judul kita mukmin dan kafir. Ana mau tanya, ada satu nama yang kita kafirkan? Tolong jawab dengan jujur, akhi fiddin. Kajian kita mukmin dan kafir, ada satu nama yang kita kafirkan? Kok antum jawabnya malas-malas gitu ya? Ada satu nama yang kita kafirkan? Ya. Hatu burhanakum. Mana buktinya kita mengkafirkan orang? Mana? Anak kasih tahu Direktur Roja, kalau ada ustadz yang mengkafirkan satu nama, nama ini kafir, sebut nama siapa, kafir, keluarkan dari Roja. Tak ada bukti. Kita tidak pernah mengkafir-kafirkan orang dan mudah-mudah mengkafirkan orang, karena manhaj kita, manhaj tidak mengkafirkan orang kecuali orang-orang yang benar-benar kafir. Kita akan katakan Nasara kafir, Yahudi kafir, yang tidak beragama Islam kafir. Kita mengatakan orang yang tidak beriman kepada satu ayat dari Al-Quran kafir. Namun kita tidak mengkafirkan nama orang. Kita menyebutkan tindakan itu bisa mengantarkan antum kepada kufur dan antum bisa menjadi kafir. Kenapa harus kita katakan? Kebenaran harus disampaikan apa adanya supaya antum tidak terjerumus ke dalam dosa kufur itu, supaya umat terbentengi, supaya tidak masuk ke dalam dosa kufur. Kita tidak mengkafirkan orang-orang. Tak ada nama yang kita kafirkan. Di saat umat Islam banyak yang mengkafirkan pemerintah, kita mengatakan pemerintah kita banyak muslim. Maksiat yang mereka lakukan tidak membuat mereka keluar dari agama Islam selagi mereka masih meyakini itu haram. Kecuali kalau mereka sudah meyakini itu halal, zina halal, meninggalkan sholat halal. Kalau mereka yakin seperti itu, ini bisa membuat mereka kafir. Pun kita tidak kafirkan. Kalau ini yang mereka lakukan bisa membuat mereka keluar dari agama Islam. Kita berbicara hukum. Ini bisa membuat anda kafir, jauhi. Ini bisa membuat anda kafir, jauhi. Bukankah Allah berfirman, "Ala la'natullahi 'alal kafirin, ala la'natullahi 'alal kadhibin." Semoga laknat Allah kepada orang yang berdusta. Apakah setiap orang yang berdusta kita katakan ente dilaknat Allah? Enggak. Namun kita katakan orang yang berdusta dan rajin berdusta bisa dilaknat Allah. Kita bicara hukum. Kita bicara hukum, dan bicara hukum harus apa adanya. Kalau ada orang yang mengatakan di dalam Al-Quran ini ayat tentang ahli waris, saya tidak beriman lagi dengan ayat ini, saya tidak percaya dengan ayat ini menzolimi kaum wanita. Kita katakan, antum kalau berbuat seperti itu dan meyakini seperti itu, antum bisa kafir. Kami tidak mengkafir-kafirkan. Kita memberitahu bahwa perbuatan ini bisa mengantarkan antum kepada kafir. Dan ini yang mereka katakan, kita serampangan mengkafir-kafirkan orang. Enggak. Hatu burhanakum. Buktikan wahai orang-orang yang menuding ustadz-ustadz salaf mengkafirkan. Buktikan satu orang saja yang kita kafirkan. Mana buktinya? Mana bukti kita mengkafirkan orang? Bahkan di saat banyak orang mengkafirkan pemerintah, kita tidak pernah mengkafirkan pemerintah. Kecuali yang kafir di kalangan mereka yang tidak yang tidak muslim. Di saat banyak orang mengkafirkan aparat keamanan, polisi, tentara, kita tidak pernah mengkafirkan mereka karena mereka adalah polisi. Maka yang ada ini adalah tudingan. Tudingan tanpa dalil,
tudingan tanpa bukti. Namun mereka tidak pernah faham bahwa berbeda menerangkan hukum dengan mengkafirkan orang. Itu suatu hal yang berbeda. Ya akhi, jangan pernah antum sekalipun tahu ini datangnya dari Rasulullah untuk mengatakan saya nggak percaya itu. Karena sifat antum seperti itu, tindakan antum seperti itu bisa membuat antum kafir. Kita tidak mengkafirkan orang, tapi kita mengingatkan jangan antum tolak sesuatu, jangan antum bantah sesuatu dan tidak beriman kepada sesuatu setelah antum tahu itu datangnya dari Rasul. Apakah ini mengkafir-kafirkan orang? Tidak. Ini justru menjaga umat agar tidak terjerumus ke dalam kekafiran. Namun mereka tidak mengerti. Ini dianggap aksi mengkafir-kafirkan. Subhanallah, yang kita lakukan menjaga umat supaya tidak terjerumus ke dalam kekafiran. Dengan kita terangkan ini bisa membuat orang kufur, ini bisa membuat orang kufur, ini bisa membuat orang kufur, ini bisa membuat orang kafir, ini bisa membuat anda kafir. Ini bukan mengkafir-kafirkan, ini menjaga anda supaya tidak masuk ke dalam dunia kafir. Yang tidak beriman dengan adanya neraka kafir. Ini bukan mengkafirkan orang, supaya antum beriman dengan adanya neraka. Jadi ini adalah aksi menjaga umat supaya tidak terjerumus ke dalam kekafiran. Diterangkan kepada mereka yang mana dosa yang bisa membuat mereka kufur, bisa membuat mereka masuk ke dalam barisan orang-orang kafir. Jadi ini bukan aksi mengkafirkan. Kita minta mereka mendatangkan bukti. Kita minta mereka mendatangkan bukti, mana satu nama, berikan kami satu nama. Kalau tidak berani memberikan satu nama, setengah nama. Dan mereka tidak akan mendapatkan buktinya. Kalau mereka mengatakan tuh si fulan mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan presiden, dia bukan bermanhaj salaf, dia khawarij. Tuh si anu berjenggot, celana cingkrang, mengkafirkan seluruh aparat keamanan, dia bukan bermanhaj salaf. Jadi yang bermanhaj salaf tidak pernah mengkafirkan siapapun, kecuali orang yang wajib diyakini kafir. Maka biarkan saja. Setiap orang yang mengeluarkan kata-kata di hadapan Allah, dia akan dituntut untuk kata yang dia ucapkan. Dan sudah nasib kita, sunnatullah, orang-orang yang berdakwah kepada jalan Allah, dituding macam-macam. Saran saya, santai aja, jangan terpancing lalu kemudian kita ikut marah-marah. Nah udah, memang nasib orang-orang yang beriman di permukaan bumi, dituding, ditertawakan, dicemooh, dicaci, dimaki, disalah-salahkan. Sudah nasib. Sudah begitulah sunnatullah. Para nabi dikatakan dusta, para nabi dikatakan memecah belah umat, para nabi dikatakan sok suci, para nabi dikatakan sesat, para nabi dikatakan gila, para nabi dikatakan penyihir dan terkena sihir. Maka kalau mereka bisa mendatangkan bukti, baru mereka apa yang mereka katakan benar. Tapi mereka tidak akan bisa mendatangkan bukti itu.